persidangan dibubarkan dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke Pulau Tengkorak, hukuman yang paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Bukit Pelangi karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke Pulau Tengkorak berarti hidup tersiksa dan sengsara, lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Jaka Wening memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada gurunya, akan tetapi peraturan hukum di Bukit Pelangi ini dianggapnya terlalu kejam. Sebaliknya, Empu Ragendra yang maklum akan kekecewaan hati muridnya yang dia kagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya. Sehingga dalam waktu setahun lagi saja ilmu kepandaian pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu Bukit Pelangi. Biarpun Permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dahsyat, namun dibandingkan dengan Jaka Wening dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya. Apalagi dalam hal tenaga dalam dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Jaka Wening adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu. Sebaliknya Dewi Larasati adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Ki Tambaksewu. Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi, hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya Dewi Larasati yang kini telah menjadi permaisuri itu ke Bukit Pelangi. Pagi hari itu, Jaka Wening tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Sekar Angin, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi, pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu, seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting, sidang yang diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke Pulau Tengkorak. Suara tambur itu seolah-olah menghantami isi dada Jaka Wening, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya, suara yang menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak, mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Sekar Angin. Suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. "Kakang." Jaka Wening terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. "Ada apakah, Adinda?" tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. "Kakang, celaka, ibuku." Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Jaka Wening bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak sumoinya dan bertanya, "Ada apakah dengan ibunda?" "Tenanglah dulu, Adinda," ucap Jaka Wening ketika melihat Sekar Angin terisak-isak. Mereka menangkap ibunda dan membawanya ke mahkamah istana." Dada Jaka Wening menghangat oleh kemarahan. Ini sudah melewati batas, pikirnya. Tanpa bicara panjang, ia menggenggam tangan Sekar Angin. "Ayo kita lihat." Sesampainya di mahkamah kerajaan Bukit Pelangi, suasana sangat sunyi. Tidak ada rakyat atau prajurit tinggi boleh mendekat. Ketika mereka ingin masuk ke ruang sidang, prajurit penjaga mahkamah menghalangi. Atas titah Paduka Empu Ragendra, tidak seorang pun boleh memasuki ruang sidang hari ini. Sekar Angin melompat maju, mata menyala, tangan mengepal. "Kalian berani mencegah aku, mau kehilangan nyawa?" Jaka Wening cepat memegang lengan Sekar Angin. Ia tahu benar bahwa bila putri kerajaan itu murka, darah akan tertumpah. Para penjaga pun mundur ketakutan. Nama Sekar Angin ditakuti di seluruh Bukit Pelangi. "Laporkan pada atasan kalian bahwa kami masuk. Apapun akibatnya, kami yang menanggungnya," ujar Jaka Wening tenang. "Kami tidak berani membangkang titah," kata kepala penjaga gugup. "Ibuku yang diadili, bukan? Apapun yang terjadi pada ibuku, aku harus ada di sana. Kalau harus membunuh kalian untuk masuk, aku lakukan," bentak Sekar Angin. Para prajurit tidak berani mencegah ketika mereka menerobos masuk. Dalam ruang sidang, Empu Ragendra hanya mengerutkan kening tetapi membiarkan mereka duduk di kursi tamu yang kosong. Di balik meja panjang duduk Hakim Agung, Jaksa Kerajaan, Empu Ragendra, Permaisuri Dewi Larasati, dan Raga Jatnika, sang pangeran kecil yang duduk tegap dengan pakaian kebesaran kerajaan, menatap Jaka Wening dan Sekar Angin dengan ejekan di matanya. Pemandangan paling memukul hati Sekar Angin adalah ibunya Nyai Laksmi berlutut dengan tenang di depan meja sidang,
bersama seorang pemuda berpakaian pelayan istana, Jatikara. Suara jaksa menggema, setajam bilah keris. Nyai Laksmi, mantan istri Paduka Empu Ragendra, dari rakyat biasa menjadi bangsawan mulia, namun membalas budi dengan noda dan kehinaan. Dia tertangkap melakukan hubungan terlarang dengan pelayan muda Jadikara. Kejahatan ini mencoreng nama Paduka dan seluruh kerajaan Bukit Pelangi. Karena itu, dia layak dihukum seberat-beratnya. Fitnah, ibu tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu. Teriak Sekar Angin hendak menerjang, namun Jaka Wening kembali menahan lengannya. Sekar, berani kau kurang ajar di hadapan ayahmu, bentak Empu Ragendra. Sekar Angin menjerit marah. Mana buktinya? Siapa saksinya? Nyai Laksmi menoleh dengan suara halus namun menyesakkan dada. Tenanglah, nak, ibumu tidak berdosa, namun hukum kerajaan harus dihormati. Hakim Agung bertanya, Nyai Laksmi, apakah Anda ingin membela diri? Saya hanya meminta agar disebutkan bukti dan saksi yang mendukung tuduhan. Jaksa berdiri lantang. Buktinya jelas. Engkau tertangkap berdua di kamar dengan Jadikara. Apalagi yang dilakukan lelaki dan perempuan berduaan di kamar kalau bukan berzinah. Selain itu, ada saksi. Kalau memang ada saksi, siapa? Sekar Angin membentak. Aku saksi. Raga Jatnika berdiri, tersenyum mengejek. Kakak Sekar, aku sendiri melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang. Diam. Permaisuri Dewi Larasati menarik lengan putranya, namun semuanya sudah terlontar. Hakim kembali bicara. Dengan demikian kesalahan besar Nyai Laksmi telah terbukti tidak adil. Kita belum mendengar keterangan Jadikara. Sekar Angin memotong dengan tegas. Hai Jadikara, aku yakin engkau lelaki jujur yang menjunjung kehormatan. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Suasana hening. Tubuh Jadikara gemetar. Ia melirik raja, lalu ke wajah Nyai Laksmi yang tetap agung meski berduka, lalu ke tatapan tajam Sekar Angin. Hamba memang berada di kamar itu, tapi bukan seperti kesaksian pangeran. Hamba dipaksa, karena berani kau bilang putraku bohong, seru Permaisuri Dewi Larasati. Wush, BRK, satu gerakan tangan Permaisuri meluncurkan pukulan tenaga dalam jarak jauh. Kepala Jadikara seketika hancur, tubuh terlempar dan rebah tak bernyawa dengan darah mengalir dari semua lubang wajah. Hakim dan jaksa pucat pasi. Empu Ragendra menahan napas berat. Kau terlalu lancang. Haruskah aku diam ketika seorang rendahan menghina putra kita? Balas sang permaisuri dingin. Raja akhirnya memberi perintah. Lanjutkan. Hakim berkata mantap, karena saksi utama telah mengakui keberadaannya di kamar itu dan kini telah mati. Kesalahan Nyai Laksmi tidak terbantahkan. Dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman pembuangan ke Pulau Tengkorak. Ibeu, Sekar Angin merangkul Nyai Laksmi sambil menangis. Esti, tenanglah, nak, bisik Nyai Laksmi. Wajahnya tetap tabah, meski air matanya tertahan dan hatinya hancur. Kisah apa yang paling memelukan dari dunia persilatan menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.